Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Dari kawasan apartemen Buah Batu Park, inilah 107.9 Perbani FM. Sahabat Perbani, saya coba bacakan sebuah renungan kalbu. Muhasabah menuju kesadaran diri dan kesadaran perilaku. Sahabat Perbani, yang lebih berharga dari sebuah janji itu bukanlah dari sebuah ucapan saja, tapi wujud tindakan yang nyata dari apa yang telah diucapkan dalam janji tersebut. Begitupun saat seorang bisa mengucapkan kesaksian, itu harus bisa mewujudkan dalam laku perbuatan yang nyata dari apa yang telah diucapkan dalam kesaksian. Maka saksikanlah sifat Tuhan yang Rahman dan Rahim agar sempurna Islam rahmatan lil alamin. Dan saat manusia memahami sifat Tuhan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka mereka harus bisa mewujudkan dalam perilaku hidup dan kehidupannya. Sahabat Robani, selama manusia hidup dengan berkasih sayang terhadap sesama dan tidak pernah memutuskan tali silaturahim, maka selama itu pula dunia akan terus berputar dalam Rahman dan Rahim. Jika kita sudah tidak ada lagi kasih sayang, maka berhentilah semua pergerakan di atas bumi. Terima kasih atas kebersamaannya. Teruslah berbagi kasih dan teruslah berbagi, karena berbagi itu indah. Buat teman-teman dan sahabat, jangan lupa infak dan sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Allah masih memberikan kepada kita segala keinginan kita. Allah masih memberikan kepada kita kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sayang, ketika cinta kepada hambanya, maka seorang hamba itu akan disibukkan dengan perkara-perkara. Akan disibukkan perkara-perkara yang mengenai untuk kehidupan di akhirat. Untuk menjadikan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak memandang dari pandangan kita, rupa kita, harta kita, ataupun berbentuk kehidupan ini. Allah tidak pandang. Yang Allah pandang dalam hati kita, bagaimana keinginan-keinginan kita ini sungguh-sungguh kita bersabar hanya karena Allah semata. Kita lahir di dunia ini seperti seorang musafir. Suatu saat ketika kita beristirahat, pasti kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Di mana perjalanan kita yang terakhir ini adalah untuk pintunya, yaitu adalah kematian. Maka kehidupan yang sebenarnya adalah bukan dari akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang setelah kita mati melalui wujud kematian. Itulah baru kehidupan yang abadan. Di mana amal-amalan kita ini akan ditentukan dengan kehidupan yang abadan. Usia umat baginda Rasulullah SAW tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Kalau kita lihat kemarin-kemarin adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang dulu tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun. Adapun yang melewati sampai 70 sampai 80 tahun itu hanya sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari. Tapi kebanyakan umat baginda Rasulullah SAW dalam 60 tahun. Tinggal hitung usia kita ini berapa tahun. Kalau ada yang kepala 5 kayak Pak Haji Udung udah 59 tahun.
Kamu negarkan 70 tahun, tinggal 11 tahun deh. Saya kira kamu nepi ini. Oh, alhamdulillah. Kamu tenepi masalah. Maka inilah kita sekarang masih merasakan hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit ini semakin kayak cepat. Karena kita kemarin Jumatan, mana supaya kemis dia terjumsi dia Jumat bersih. Kalau kita baru kemarin, maka Allah akan percepat waktu ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun akan Allah percepat. Maka para alim ulama katakan bekal yang sebaik-baiknya adalah bekal bagaimana kita menanam. Ketika kita di dunia ini bukan untuk memanen pahala, tapi dunia ini adalah untuk menanam pahala, menanam kebaikan-kebaikan. Tidak mungkin kita nanam sekarang padi, besoknya bisa panen, tak mungkin. Maka setiap kebaikan-kebaikan ini akan diikuti di belakangnya ini dengan kemungkaran-kemungkaran. Seperti kita menanam padi, kalau kita menanam padi, rumput tidak dibunuh pun akan tumbuh. Tapi sebaliknya, ketika kita menanam rumput, padi tidak mungkin akan tumbuh. Jadi ketika kita mengajak amal ma'ruf nahi munkar kepada saudara-saudara kita, mengajak taat kepada Allah Rasulnya, pasti kemungkaran-kemungkaran ini akan mengikuti kita. Yang tidak suka sama kita itu banyak. Tapi sebaliknya, ketika kemaksiatan dilaksanakan oleh manusia, maka kebaikan tidak akan mengikuti. Ini sudah sunatullah, sudah ketentuan Allah. Seperti apa? Seperti kita menanam padi. Ketika kita menanam padi, maka rumput-rumput akan tumbuh. Walaupun itu kita tidak ditumbuhin, nggak menanam, nggak apa, itu tumbuh sendiri. Nah begitu pun sebaliknya, ketika kita menanam rumput, padi itu tidak akan tumbuh. Nah inilah, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita akan disibukkan, Allah akan sibukkan kita ini dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita ambil contoh, ketika kita sholat subuh, apalagi sekarang musim kemarau dingin, mahon-mahon, ayam mengareko ditarik dari simpul teh. Tapi karena yang memanggil Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar telah memanggil kita. Maka dengan susah payah kita bangun. Karena apa?